Wa tuqimul mar'atu wal khunsa al mushkil wa la yu'adzanu li annahuma manhiyani an raf'is saut. Kemudian sah azan itu dikumandangkan oleh siapa saja walaupun ukurannya karena kode, ya. Misalkan karena kode ngebang satu deh sah karena dia bukan menjadi syarat sah sholat, tapi dia itu memanggil. Si penting kalimatnya tidak tertukar, ya. Kalimatnya tidak tertukar atau harkan tidak tertukar. Kadang tua na doang handara gigi nu telang sot isi nu hanya nyonya telang sot dende ngebau ya arian kanak beng si bagusan hayya alas shalah hanya nyonya nyonya hajarin ya dende ya mun handara gigi nu itu merubah makna, ya. Dan si penting itu bacaannya itu soreh, ya, jelas, tidak ada yang berubah. Allahu akbar walaupun karena kode mun dia neman bagus tepang suaranya pun dia nekanggu. Pokok sei azan intinya poinnya tidak merubah makna harkat dan suara, ya, dengan alasan kecilnya atau tuanya. Maka si paling bagus, si paling pasih was paling muda dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramun, mami-mami tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah bahwa Allah membangunkan kita dari kematian kita untuk hadir ke rumahnya. Kemudian kita duduk i'tikaf sejenak di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran tiang pelunggu sami di rumah Allah niki mendatangkan barakah, ridha, ma'unah, taufik, hidayah, rizki lapang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini lu terbatuk ya Sayyidina. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan menuju baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, telanjutan kajian kitab Al-Azkar setiap subuh 1 bulan sekali. Babun ay hadza babun fi fadilatil adzan. Ini adalah satu bab tentang menjelaskan keutamaan daripada azan. Wa rawayna an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala, dan kami riwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Law ya'lamun nasu ma fid nida was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Rasulullah mengatakan, seandainya manusia itu tahu apa yang Allah persiapkan untuk orang yang berada pada saf pertama dan pada azan, kemudian mereka tidak menemukan sesuatu untuk azan atau untuk saf pertama kecuali harus dengan undian, lastahamu, niscaya akan berlomba-lomba mereka untuk saling undi. Karena apa? Karena mengejar fadilatnya. Karena memang azan itu adalah bukan muazzin sebenarnya yang memanggil, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyampaikan panggilan Allah. Isyaratnya Nabi Ibrahim, ya, wa adzin fin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Tugasmu menyeru wahai Ibrahim, panggil mereka, maka tugasku mendatangkan mereka. Maka panggilan Ibrahim hanya sekilas ukurannya Mekah saja,
di padang pasir saja, tapi panggilannya Allah sampaikan sampai ke penjuru bumi, penjuru dunia. Kenapa? Karena hakikatnya bukan Allah, bukan manusia Ibrahim yang memanggil, tapi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin kita ini dipanggil kalau untuk tidak hadir, ya. Itu terkelak untuk dia datang atau untuk dia momot. Misalkan yang kelak saya Hasan ketik, ya. Oh ini dok. Saat ketik yang entak doang. Ya. Apa artinya Anda dipanggil kalau tidak datang? Berarti panggilan itu adalah harus didatangi, apalagi niki panggilan Allah. Ya, betapa banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba dengan muadzin niki. Ya, sampai pun kata Nabi SAW, mereka yang istiqomah menjadi muadzin, pemanggil seruan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan dibebaskan dari azab kubur. Ukuran dia azab wah kubur mun istiqomah ngebang, ya, ngebang lagu kance iqomah. Ya, ndek terpisah antara muazzin dengan iqomah. Ya, Bilal tidak pernah azan kecuali beliau itu yang iqomah. Ya, ini azan Bilal, kemudian Abu Bakar sikamat. Ndek terjadi dalam sejarah. Sekarang panas doang sului sehingga bang lain sikamat lain terus milih-milih. Ya. Gak boleh begitu. Ya. Seki muazzinu repot malaikat nyatet ya saya si tulan muazzin. Muazzin itu adalah yang azan dengan iqamat, maka satu, ya, satu. Nah disitulah mereka mendapat keuntungan. Terus sab pertama niki ukurannya adalah seluruh rahmat, seluruh taufik, seluruh hidayah itu berada di sab pertama. Sabda Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufuful awal. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat tiba dengan silik sab pertama sab pertama dan terselawatin si Allah kanca malaikat mara'angkun innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kalau ini Allah dan malaikatnya selawat tiba dengan sisa pertama. Si Nabi, si demene, si redene Allah Ta'ala sa pertama. Tapi kebalikan kita, terkadang itu Nabi yakni saling jelak lek julu. Hal julu tahu kadang lagu mundur malik jauh mudi. Nah nikilah makruh tahrim, makruh mendekati haram. Dene kanggu. An Abi Hurairah diriwayatkan lagi oleh Abu Hurairah qala idza nudiya lis-shalah, kalau dipanggil menuju salat, adbara syaitan, maka syaitan itu membelakangi, walahu duratun, berlari-lari sambil terkentut-kentut, hatta la yasma'ut ta'zina, sampai mereka itu tidak mau mendengarkan azan. Jadi bahasa Nabi, saking dahsyatnya azan, maka syaitan pun berlari terkentut-kentut, ya, sambil ngentut-ngentut. Wah dia berlari sambil ngentut. Nah itu syaitan sudah, ya. Jadi syaitan itu kalau dengar azan, mereka itu berlari sekencang-kencangnya untuk menghindari azan. Angka menarak dengan deban yang azan. Jadi syaitan, ya, yang buat tersuruh bangin balik, saya nggak mau neteng ngebangin, mungkin dek nebani demani syaitan jin, ya, atau teanjurang lemonara angin beli misalkan, atau arak tsunami ngebangin wah dek nebani syaitan doan dek nebani, apalagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nanti bid'ah, ndek dolalah, karena memang panggilan Allah itu melafazkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya terpanggil untuk datang, bukan terpanggil untuk menghancurkan. Ya, mun balik tengebangin, mun tesugul tengebangin, lamun tebahaji tengebangin. Gitu artinya apa? Bahwa untuk membesarkan nama Allah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dikiaskan. Karena syaitan tidak berani mendekat terhadap orang yang azan. Mun wah engkah azan, malik sentulak lagu. Ya, malik netulak. Kamati malik na pelai. Ya.
engkah nekamat malik na tulak empuk tergoda terus yang empuk terbaca ta'awuz membaca sunat membaca surat An-Nas qul a'udzu birabbin nas pun datang malik syaitan ini karena dalam setiap salat kita syaitan itu membuat was-was. Angka sunat hukumnya dalam setiap tersolat niki ndek man tembaca Fatihah surat sunat tembaca ta'awuz auzubillahi minasyaitonir rajim dalam setiap bacaan. Lagu ndek jahar tesir doang ndi auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menu ya. Ini kadang jarang diamalkan padahal ya sunat ta'awuz nu terbaca ampun ndek netamu syaitan le dalam solat. Di antara salah satu sebab kita bisa khusyuk, bisa ingat Allah, yakni berta'awuz tipe Allah langan syaitan setiap kita membaca Al-Fatihah atau membaca surat. Ia wah entante salah satu menjaga nilai khusyuk agar kita tetap ingat kepada Allah. Syaitan ndek bani. An Muawiyah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah yaqul al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Ya, Rasulullah mengatakan muazzin itu nanti adalah paling panjang lehernya yaumal qiyamah di jelo kiamat. Dende dibayangkan mak jerapah laun mulai laun. Tuh kan ngebang bukan artinya pahala-pahala kebaikan azan mereka itu sudah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tercatat ya saking apa saking belu si ngebang ya. Maka azan itu kan adalah panggilan yang diperpanjang panjang bacaannya ayat sholat dan seterusnya. Niki bacaan-bacaan yang mengalun-alun. Maka dengan mengalun-alunkannya maka di situ dicatat sepanjang-panjang kebaikan. Pokok mun ngempos ngebang nu sepanjang-panjang agol, sepanjang-panjang nafas niki adalah pahalanya. Ya, angka anu wah ngebang wah belu-belu sih ngebang. Mun kontek ya kada dende wah ngebang. Ya, kadang pegat-pegat na ya tu no Pak Muhib arentut ya. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, ini wakapang ya dende jadi satu angka mun wah ndara mbok de ya dende wah ngebang ya, si belu-belu napas nih itu yang paling panjang lehernya artinya kebagusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah kata Sa'id Al-Khudri, la yasma'u madya sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang yang mendengarkan suara muazzin bagi jin dan manusia dan apapun kecuali nanti dia menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya selapuk makhluk sindengah azanu dia nanti akan menjadi saksi. Saksi apa? Bahwa sida si ngebang batu dengah sida batu nu bersaksi ini yang ngebang lai pohon itu menjadi saksi mendengarkan sida azan sepanjang-panjang kedengaran azan itu. Maka segitulah yang menjadi saksi buat sida pada solat. Ketika solat kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya sunat misalkan itu tenyunat pindah ke ampun luik jadi saksi ya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ampun luik jadi saksi yang itu jemaah le jelo kiamat ni waktu na sujud ni waktu na sujud ni tu na sujud ni sujud seolah-olah seantero bumi ini menjadi saksi bahwa kita itu pernah menginjaknya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Angka ngelamang sedua ukurannya sembahyang itu lai ya niatang misalkan Junaidi 1000 masjid lai ngelamang sanggup sanggup ya Mak Pak Haji Sukri 1000 masjid untuk ngebang itu tutup suara artinya mbembe tok na tesakseng cuma isi batu isi air sehingga ia menjadi saksi atas suara-suara muazzin. Tahu ne ke ia kenal ne ke ia kenal ne si Allah si batu nu
si tukang ngebang ya. Ya, angka kenapa orang tua-tua kita dulu itu tabarukan misalkan lek kubur niki ta'azana, kemudian batunya ukuran batu nisan tengebangan tezikiran, karena dia menyimpan energi positif, dia menyerap pada marak kakenan dek tekanggu angka lek julun kakenan la tatakallama bisu'i inda ta'am, dendek ngerawas lengi-lengi lek julun kakenan leng nabi sangat nabi sangat kakenan niki yang ngerespon, yang ngerekam apa sih ucapan tenu, terus dia dekel orang nah ye wah jari lengi ya, jari lengi ukuranan dek dekanggu ya, dendek wah ngenen dek dekanggu lepas sih wah dendek kelora ya, mendemele ajum ya julu ke mai bi po ne ndi bang aku sehat lah ngerawas wah dendek sulit dengan rame di paranda joga oleh rawas mesa-mesa akan cekakan ana berdialog sehingga dia masuk itu menjadi obat. Angka ukuran mendesakit ngelorno badak wah kakenani jari wah tau uni aku dendek luwe dengan di ya atau kode-kode wah singar ya, karena dia itu merespon ya, termasuk pohon termasuk batu niki dia merespon apa respon kalimatut thayyibah, sehingga energinya nanti ketika dia diletakkan energinya masuk ke kubur itu. Yalah si si Rasulullah le hadis apa hadis pelepah kurma niki kan le pelepah kurma ni bebaca julu Rasulullah baca ang doa apa tanjakan. Apa fadilatnya menanjakan itu? Energi doa yang diserap oleh kayu ini itu diharapkan masuk ke ahli kubur. Ya ampun mau ya dendek te sekedi-kedi ndek kanggo karena energi yang menyerap ukurannya semua kalimatut thayyibah. Mara azan buruk nu serapna doang wah kebagusan itu. Angka onya-onya te ngerawasi ndi apalagi ada sumpah senak batu, ada sumpah senak luluan, bisa jadi dia merekam nanti dia disaksikan di hadapan Allah. Sumpahna aku lai ya Allah ini atau penek ni aku lai janggengku memuat zikir ini na penek aku ni batu nak kaden dia menele batu ndi rajin tunun momot telangi balen itu ya. Nah artinya dia merekam energi-energi positif apapun itu, pakaian kita ini kita khitab ya, celana kita khitab selapun, karena diantara mukjizat Nabi adalah bisa berbicara dengan seluruhnya ya, maka dia menjadi saksi bagaimana sebuah kayu tempat khutbah Nabi menangis saat Nabi meninggalkannya ya, menangis karena Nabi karena dia tahu menyerap energi. Nah itu nih angka muntengebang energi azan itu diserap oleh semua yang ada, batu-batu seng-seng ukuran di seluruh masjid ini menjadikan saksi atas kebaikan sida nanti memanggil orang yang untuk sholat lagu dende dengebang doang lagu yende sembahyang ule terusang wah ku ngebang doang aku kemayangan nah niki setannya setan sojarin jenajak dengan kayak ya turun mayangan nanti ya bagus ya ngebang ya puputan aku lapah nih bares waktu sembahyang terusang kamato ya jangan dah boleh. An Abi Sa'id Al-Khudri yaqul kemudian sifatul azan, sifatnya azan, i'lam anna alfadhahu masyhuratun ya, ketahuilah bahwa lafaz-lafaznya azan ini masyhur, artinya sudah terkenal. Wa tarji' indana sunnah, kemudian mengulang-ulang azan itu hukumnya adalah sunnah walaupun tidak masyru'. Artinya dalam kondisi-kondisi yang kita punya hajat iki sunnah masih tengebang, misalkan sida tamu balik ngebang ya dengan hajat, misalkan ampune selamat langan seher langan jin apa aja ngebang
atau misalkan de bedoyang anak ya tengebang, pokok semua aktivitas untuk azan dalam hajat itu menjadi bagian sunnah ya. Wa huwa annahu qala, dan dia seharusnya mengucapkan Allahu Akbar sampai la ilaha illallah bisautin azim, dengan suara yang azim, suara yang besar. Belik wasi ngebang dendek kode karena sifatnya azan adalah dikabir, dibesarkan ya. Dendek kode mendeng ngebang kode ndik sunaran ngebang si de bebisik artinya dak atelek kubur no ngebang wah belik marah dengan ngebang biasa ya. Dendek sekedar dia berbisik doang, saya gendengah sih. Jadi sifatnya azan itu ditakzim, dibesarkan ya. Ukurannya lain di naramik kan lagu yang ngadu corong peli sehingga kedengeran terhadap orang-orang yang sekitarnya. Ampun datang mun di naran dengah ya besaya gendatengin iya, sehingga orang yang wajib ke masjid adalah orang yang bertetangga dengan masjid. Saya dengan bertetangga di masjid, orang yang bisa mendengar azan. Berarti lamun itu ukurannya lek lombok kan denara dengan azan. Saya nggak itu tau dan ngebang, itu aning deh itu tau ngebang, itu aning deh itu tau ngebang. Dara alasan dan dia bertetangga dengan masjid tuh angkat lek lombok, kecuali lalu hajok Amerika tuh di Korea dan beru dan dia bertangga dengan masjid. Saya kan sudah bertetangga darah dan ngebang, berarti tidak ada panggilan untuk mendatanginya. Maka hari ini kalau kita menjadikan dalil alasan untuk tidak ke masjid karena tidak mendengar azan, itu tidak bisa. Saya nggak napi itu langan dengan ngebang ya. Kita mendengar azan. Wal madhhabus sahih al-mukhtar alladhi ja'at bil ahadits sahih anna al-iqamata 11 kalimatin. Artinya yang masyhur pun iqamat itu adalah berapa? Yakni 11 kalimat dari asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah sampai qad qamatis shalah. Masyhur itu kalimat azan atau kalimat iqamah. La yushra'ul adzan illa lis-salatil khamsu as-subhu waz-zuhru wal-'asr wal-maghrib wal-isya. Tidak disyariatkan secara khusus selain di waktu 5 salat itu azan. Artinya ndekna masyru', ndekna syariatan selain daripada azan pada 5 waktu salat. Artinya ndekna syariat, ndekna masyru'. Lagu si masyru' jari syariat adalah salat si 5 waktu. Ya, lamun si lain-lain niki boleh jadi sunat, tapi itu sunnah ghairu masyru', sunnah yang tidak disyariatkan, tapi karena hajat itu boleh, itu boleh dia dikumandangkan. Wasawaun fiha al-hadirah wal faita, sama saja pada solat yang hadirah atau solat yang solat pot. Artinya tetap nejari sunnah pokok lek solat 5 waktu, baik solat yang terkada atau solat yang musafir. Misalkan ada musafir tetap ya, jadi masyru' sunnah pada azannya itu solat 5 waktu. Bembedaaning pokok ndak ada mesa sunat tuh tengebang mesa, kamat mesa, sembayang mesa ya, dalam solat 5 waktu ya. Mun si lain nu denara masyru', denara tersyariatan, termasuk ukurannya solat sunat si lain ya, denara azannya, denara iqamatnya. Laun solat Idul Fitri, Idul Adha misalkan si de solat ngebang, ya ngebang lah itu mun Idul Fitri ya kamat mas ya, denara sekecuali 5 waktu nu. Apa jari ngebang nu ya cukup dan solatan jamiah. Di dalam salapu kitab fikih si masyru' sembahyang sunat nu adalah kamatnya akan azannya tergabung jadi seki nabi solatan jamiah rahimakumullah. Enggak nu solatan jamiah hatta solat jenazah. Paling afdal sebenarnya dia solatul jenazah rahimakumullah, tapi solatan jamiah ya. Tidak mungkin orang di depannya solat jenazah karena niat solat si lain
Kenapa bekeruan kecuali dan dia narak jenazah apa dia solatin. Ya. Angka kadang rancu, ya, ni imam wah kamatin isi muazin, ya malik kamat salatan jamiah huni. Le julu tahu no dende. Kenapa seolah-olah sudah mengganti komat yang sudah masyru dengan lagi balasnya, ya. Kan wah kamat bro, nak malik ya mudi salatan jamiah huni. Apa kena? Litiara. Dendek muntajari imam no cukup sausupu pakum. Dendek kamatang malik solatan jamiah unin. Wah kamat bro. Ya kecuali solat sunat. Yang masyru' itu solatan jamiah. Semua solat sunat ikomatnya azannya jadi seke solatan jamiah. Di solat berjamaah apa aja? Solat tahajud misalkan kamatnya solatan jamiah. Ya. Hatta solat jenazah solatan jamiah. Nolek kitab fikih, ya. Lamun lek solat wajib ja harus komatnya angka dendek apa dendek genti siwah masyru dengan yang sunat solatan jamiah menjadi imam dendek solatan jamiah malik karena wah menjadi kamat khusus tuh. Ya. Sawaun man shalla wahdah au jama'atan. Baik dia solat sendiri atau solat berjamaah dengan si ngebang nu pokok lek 5 waktu tetap ne masyru' te syariatan ngebang. Dakan solat mesa wah ukuran bang si 5 waktu. Lamun solat duha, solat tahajud mesa-mesa darak ngebang darak kamat. Mun demele pun cukup dah solatan jamiah. Ya. Atau karena sida sendiri ndak usah sudah langsung wah solat. Ya, kecuali dia berjamaah cukup dengan solatan jamiah. Nah ini kan disebutkan summa minha yustahabbu an summa kemudian diantaranya yustahabbu dianjurkan disunnahkan an yuqala inda iradati salatiha fi jamaah lamun memilih solat jamaah sunat as-salatu jamiah mithlal id wal kusuf al istisqa seperti solat id gerhana, solat minta hujan, semua solat-solat mutlak yang berjamaah niki kalimatnya cuma seki solatan jamiah. Di terjadi imam lek berjamaah angkah dendek malik solatan jamiah karena itu bisa jadi menasah iqamah yang sudah ada. Padahal lek solat 5 waktu wah keruan azan kance iqamat, azan kance iqamat. Wala tasihul iqamatu illa fil waqti wa inda iradati dukhul fi shalah wala yasihul adzan illa ba'da dukhul waqti shalah illa subha dan tidak sah iqamah itu di waktu kecuali setelah masuknya waktu salat. Artinya dendek man kamat lamun dek man tamu salat waktu salat seperti tidak sahnya azan ketika itu belum masuk waktu salat. Ya ni kadang dek man wahne ngebang bejulu pada marak sering tiang kritik kadang lek jelo Jumat ya gimana mejulu ngebang yang pun haru datang jamaah tidak karena ini berhubungan dengan masuk waktu atau tidak ya padahal berune jam sekenuan wahne selawata wahne ngebang ya dia kanggu berarti apa sih itu menggeser waktunya dipercepat waktu sholat itu sudah tetap dan kanggu terubah-ubah 12.30 Jumatan pun dimulai jam 12.30 ya dendek karena ngejar pengumuman misalkan mundurangnya atau majuang ndak boleh ya pengumumannya sebelum 12.30 angka temulai 12.30 teng wah bro tengep ngebang tidak dimajukan tidak dimundurkan dengan alasan untuk membaca pengumuman masjid ya dende sehingga dek nara azan dek nara iqamah di luar daripada waktu sholatnya kecuali marak si sunnah bro ada hajat-hajat tersendiri di luar waktu sholat memang boleh ya lagu lah mulai dalam waktu sholat itu tidak masyru' dalam waktu sholat sebelum masuk dek nekanggu fa innahu yajuzul azan laha qabla dukhulil waqti kecuali salat subuh
Salat subuh itu boleh dia azan sebelum masuknya waktu. Saya nggak napi, bisa jadi dihajatkan untuk salat tahajud. Ya, lamun galeng misalkan, galeng dengebang jam 10 misalkan, pasti orang itu apa? Orang itu kecewa, pasti dengan nun dek deman, pasti orang itu mengira salah dek man nih. Ya. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya jam 10 dengan zuhur. Lagu lamun tengah kelem, pasti orang menganggap bahwa azan itu dia mungkin nih subuh, pasti itu untuk tahajud. Ya, pasti untuk tahajud. Le Mekah, Madinah misalkan, atau le itu kan sebagian jampir le kapek nu ngebang jampir jam 3 atau jam 2 ngebang. Ya, mungkin sebagian orang tersinggung, lagu pasti wah di dalam hayalannya ini untuk tahajud, tidak mungkin kejelapnya sembahyang subuh pun di arah angan dia sembahyang subuh jam 2 ya sang de ini pasti orang mengatakan nih kena ngurusang dengan sholat ya. Sehingga kalau selain subuh itu nggak boleh, lamun subuh sebelum subuh sudah azan itu boleh. Untuk apa? Untuk membangunkan orang tahajud. Lagu dendek kamat, cukup wah azan doang, bapak di kamat tak. Nah itu kata ulama, fa innahu yajuzul adzan qabla dukhulil waqti, karena subuh kanggo tengebang sindik neman tamu waktu. Wal asahhu annahu yajuzu ba'da nisfil lail. Yang paling asah adalah bolehnya azan sebelum subuh di separuh malam. Artinya separuh malam ya jam-jam 3 atau jam-jam 4 itu boleh azan. Le itu wah jemaah ngebang di jun den sini jemaah. Bang wah jam 3 alur bener teplewas. Ya. Kajelah ngebang pengasih. Sekali sono ya azan hingga senu dendek ya. Waqila fi jami'il lail, dan dikatakan di seluruh malam, pokok malam nu bolehlah ngebang. Walaysa bi syai'in, dan tidak ada batasannya. Waqila ba'da sulusail, dikatakan sepertiga malam. Wal mukhtar al awal, yang paling mukhtar yang terpilih adalah bolehnya sudah separuh malam, artinya jam 12 ke atas itu silahkan azan untuk tahajud. Wa tuqimul mar'atu wal khunsa al mushkil wa la yu'adzanu li annahuma manhiyani an raf'is saut. Kemudian sah azan itu dikumandangkan oleh siapa saja walaupun ukurannya karena kode ya, misalkan karena kode ngebang satu deh sah, karena dia bukan menjadi syarat sah sholat, tapi dia itu memanggil. Si penting kalimatnya tidak tertukar ya, kalimatnya tidak tertukar atau harkan tidak tertukar. Kadang tua doang handara gigi telang sot di sini hanya nyonya telang sot dendek ngebang ya, harian kanak beng si bagusan hayya alas sholat hanya nyonya ajarin ya den ya menurut andara gigi itu merubah makna ya den si penting itu bacaannya itu soreh ya jelas, tidak ada yang berubah. Allahu akbar walaupun karena kode mun dia neman bagus tepang suaranya pun dia nekanggu. Pokok seisai azan intinya poinnya tidak merubah makna harkat dan suara ya, dengan alasan kecilnya atau tuanya, maka si paling bagus, si paling pasih was paling muda dan seterusnya tetap netesahang sah kode sengebang dah kalimat akil balik penting soreh kalimatnya lanjutan wah solat kamat dan seterusnya kanggu ndek napa ndek sah sah si penting ndek ngebang nu telu ya, pertama dua yakni almar'atu dengan ini pokok dendek neng ini yang ngomong bagus suara ndek ini jari Korea misalkan ya dendek kanggo karena apa sangat suaranya adalah merupakan aurat sangat ya terdengar isi dengan luwe. Maka di dalam fikih mazhab pun
ukurannya qari'ah niki masih perselisih pendapat ulama. Bolehkah dia melantunkan ayat Al-Quran dengan nada yang tinggi, yang padahal bisa jadi itu mendatangkan syahwat. Sebagian besar mengatakan dia mungkin dengan ngaji bersyahwat, ya mendengar qari'ah bersyahwat sih. Oh, ya, mun bernyanyi dangdut ja ini angsun saya napi sambil den betangkong. Mun kori ja wah selapu betutup ini na syahwatin na sedek kurang aja kelangsotan wah nafsu. Dan ini jadi mahallus syahwah, tempatnya syahwat dan kanggu. Kemudian si kedua khunsa muskil nu dengan bantong. Dendek bayang dengan bantong nu ngebang di Allah barang apa. Dan kanggu haram. Ya, kenapa? Karena burung dengan tertarik semayang itu apa melena melewasang kan. Jadi tidak boleh. Wala yu'azzinani li'annahuma manhiyun anhu, dan tidak boleh diizinkan sampai kapanpun keduanya mengumandangkan azan. Wa yustahabu an yaqula minal muazzin ma sami'a, dan disunahkan menjawabnya dengan apa yang dia dengar, illa fi hayyalatain, kecuali di hayyalatain. Hayyalas shalah al falah jawabannya berbeda. Kalau Allahu akbar sama jawabannya sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayyalas shalah hayyal falah niki bacaannya adalah apa? La haula wala quwata illa billahil azim. Dan yang berbeda di salat subuh. Salat subuh pada kalimat as-salatu khairum minan naum, apa sih terbaca? Sadaqta wa bararta wa ala dzalika minasyahidin. Ini kita membenarkan apa yang muazzin itu baca. Nah niki tentang azan. Babud doa ba'dal azan, yang dibaca setelah azan, masyhur wah bacaan doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Cuma riwayat ada yang sampai innaka apa hamidu apa lana? Apa? Innaka la tukhliful mi'ad. Riwayat Muslim dia nara innaka la tukhliful mi'ad. Lalu riwayat Bukhari ara innaka la tukhliful mi'ad. Artinya membeda kedua ya masyhur si dua kalimat niki. Ndek disampai innaka la tukhliful mi'ad sahih, ndek sampai de innaka la tukhliful mi'ad niki juga menjadi bacaan yang sahih. Wallahu alam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ad. Niki entah insyaallah ada pertanyaan. Ara usulah silakan. Mau tanya perihal azan niki Tuan Guru. Apa hukumnya misalnya orang yang berazan itu di sela-sela azannya dia melakukan aktivitas seperti makan atau minum misalnya di antara kalimah-kalimah azan tersebut. Nggih. Jazakallah. Masih nah ini paham bagaimana menyelangi azan itu dengan makan. Makan boleh kata ulama ya. Kanggu sila apalagi telapah lelah misalkan dengebang buik balong dekat ya sampai sugul bacot no Quran lapah ya ukurannya ya pengurus masjid no kanggu no sediaan khusus ya makan tipak muazin saya nggak napi lelah dengebang ayo jari upah no ya jari upah no belik pahala no pengurus masjid no angka tiap dengan ngebang si dapang kota anu no kota nasi no alur mangan juga demen saya ngebang jari nekat bare hara nasi lagu bagus suara tenda newah perikak suara nasi doang kejar jangan artinya boleh ya boleh si penting terjaga wudu agar tidak batal mun batal anu semalik wudu lawan
ya boleh. Apalagi ada hajat. Lagu si paling asoh, si paling afdol, dendek wah mangan. Kenapa? Karena kita menjadi penyeru, seharusnya kita mempersiapkan diri untuk menyeru orang lebih khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, membentan zikir, berdoa, karena doanya muazin itu diantaranya adalah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma bainal adzan wal iqamah du'aun la turaddu, sabda Nabi. Antara azan dan iqamah itu ada satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya tu luek-luek doa wah tono dendek mangan, kecuali sida lapah mangan ya. Lagu dendek mangan nulis pun telang terus saya kamat tahunin wah ku ngebang berukan kemaya angan. Nah itu dilaknat kalau begitu. Jadi wallahu a'lam. Satu lagi Tuan Guru yang ingin saya tanyakan terkait dengan azan dan iqamah tadi, bahwa dalam penyampaian di awal tadi Pelungguh mengatakan bahwasanya muazin itu harus include dengan iqamahnya. Apakah memang ini sebuah keharusan bagi seseorang muazin harus iqamat sehingga dia mendapatkan fadilah sebagai orang yang atwalul a'naq yaumil qiyamah? Syukran. Baik. Jadi ya ma la yusammal muadzin illa wahwal adzan wal iqamah. Tidak disebut muadzin kecuali dia punya dua tugas, yakni azan dan iqamah ya. Langan lain ya muazan ya iqamah, atau terkadang lamun bau ya azan ya kamat ya jari imam. Nah, ya jari imam itu sunnah memang. Angka sebagian kan le Mekah tu ya kadang jari azan ya jari kamat ya langsung jari imam. Itu sunnah. Lagu si keruan kena si alim ni sok wah bacu doang ya jari imam terus ya jangan. Terus dia itu ngambil hak imam ya. Lagu mun imam dia jari satu paket, lamun azan kan iqamah niki satu paket, tidak boleh terwakili oleh siapapun kecuali ada izin dari muazin untuk dia qomat. Misalkan dia bersuruh muazinu si dewah kamat nah si dewah kamat, maka dia boleh qomat. Lamun dia bersuruh dende, kenapa? Karena dia tahu kapan dia azan, kapan dia iqamah ya. Dan ukuran muazin nekamat pun itu menunggu aba-aba daripada imam. Mun imam wah datang ukuran bersuruh kamat baru nekamat. Lamun itu kan ndek ngebang kadang ndek sembahyang sunat sok mele jelap-jelap doang nekamat wah ini ya pun nanti malik kan itu wah datang nih nah itu dia zalim terhadap hak imam dende. Jadi si paling berhak adalah azan iqamah ya muazin, dan yang menentukan kapan dia azan iqamah adalah imam. Angka jadi supu mun bau imam azan, imam qomat, imam. Nah ni kala mun le itu sang borong telang selapun tidak lagu terbagi-bagi lah azan iqamah lagu jadi seke angka pilih ya jadi merebot ampun dia sembarang ni selapu rapat selapu datang ya mele kamat ya, sehingga ya sedemiki sini selapu demakan ya seke datang puter ke datang puter lah andara setahun telang sekadar kan keluwe ima no luwe sekadar ya seke wahandi ya si muter-muter ni seke datang was seke datang was puputan telang aduk dengan isi ya jangan seperti itu. Jadi satu muazin dengan iqamah, kecuali ada izin dari muazin untuk iqamah karena ada uzur dan seterusnya. Wallahu a'lam. Cukup nih. Mungkin salat syuruk dulu nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في بكورنا وبارك لنا في أسماعنا أبصارنا قلوبنا قوتنا وأزواجنا وذرياتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موفقا مأسوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sembahyang syurga.